Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zem Channel. Untuk kali ini dari kami akan membuatkan sebuah video masih seputar mengemudi. Kita berbagi pengalaman buat teman-teman. Biasanya di awal-awal itu salah satu hal yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya ketika kita pindah gigi itu bisa halus. Bagaimana caranya ketika kita pindah prosneleng itu bisa halus, baik prosneleng kita nambah ataupun mengurangi. Kalau nambah misalnya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 dan seterusnya. Kemudian ketika menurunkan dari 5 ke 4, dari 4 ke 3 dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya hasilnya bisa halus dan tidak mesin meraung, atau mungkin biasanya itu ada hentakan ya di mobil karena posisi kita pindahnya antara kopling dan gas mungkin ada miss ya, atau belum match itu, jadi belum seimbang. Bagaimana caranya? Kita praktekkan saja. Dan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan yang baru gabung tentunya mohon di subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya setiap video yang kita tampilkan Anda bisa tahu ya, karena ada notifikasi yang masuk ya. Oke, kita praktekkan saja lebih lengkapnya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman semuanya, kita praktekkan ya. Kita praktekkan saja langsung terkait tadi bagaimana caranya supaya perpindahan prosneleng kita nanti bisa halus. Apa saja yang harus disiapkan, sambil berjalan, sambil saya sampaikan dan sambil saya praktekkan. Tentunya dengan kecepatan yang standar ya, kita tidak sedang kejar-kejaran atau kebut-kebutan. Nah teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke prosneleng 1 ya. Kita sen kanan dulu, kita cek melalui spion kanan, kita masuk. Ketika perpindahan prosneleng supaya halus itu, yang pertama tentunya kita kita sudah menguasai kopling, pedal, rem, dan gas. Nah, kita sekarang melancarkan, menghaluskan perpindahan gigi supaya tidak ndut-ndutan ya. Kadang kan neng ya gitu. Baiklah teman-teman semuanya, kita praktekkan saja untuk perpindahan prosneleng supaya halus ya, tidak ndut-ndutan atau mungkin ada tekanan atau dorongan yang ngeng misalnya begitu. Yang pertama adalah ketika kita mau pindah prosneleng misalnya dari 2 ke 3, maka ketika kita menginjak kopling mau menambah prosneleng, gas kita lepas, kita masukkan dan tambah gas secara perlahan saat kopling sudah dibuka kembali. Kalau misalnya mengurangi ya sama aja, misalnya ini saya patahkan tanjakan, saya turunkan kedua, buka, tambah gas. Nah, jadi tidak ada dorongan yang mengagetkan kendaraan kita ya, karena melepas kopling dengan tiba-tiba dan gasnya belum stabil. Ini saya dari 2, sambil saya praktekkan lagi dari 2 ke 3. Nah, sebentar, ini saya mau belok kiri, kita sen kiri ya. Kita sen kiri, ini masih di prosneleng 2. Bisa tambah gas, kemudian saya kopling, masukkan 3, lepas kopling, tambah gas sedikit. Nah, kita rem dulu. Ini ada lampu merah di depan ya,
kita pelan lagi, kita turunkan lagi. Ini saya akan belok ke kiri. Ini saya masih di gigi 2 ya, atau di proseleng 2. Saya mau ke kiri. Ini dari 2, nanti saya akan masuk ke 3. Oke, saya tambah gas seperti ini. Saya tambah gas, dan sudah saatnya untuk saya nambah proseleng. Saya injak kopling, saya masukkan giginya, lepas, gas ditambahkan. Jadi perpindahannya halus. Yang penting kita percaya diri, jangan tegang begitu ya, jangan tegang. Misalnya ini saya akan dari 3, saya tambah lagi 1 ke 4. Ini saya tambah gas sedikit, saya kopling, masukkan ke 4, lepas kopling, gas lagi. Jadi walaupun kaki saya tadi ketika saya ngopling di atas pedal gas, itu saya tidak dalam posisi menekan gas ya teman-teman. Ini saya kurangi lagi karena satuan segitiga, lepas, gas tambahi. Kalau perpindahan dari 3 ke 4 ke 5 itu mungkin belum kebanyakan memang nggak kerasa lah, mayoritas itu nggak kerasa. Saya turunkan ke 2. Dari 2 ini saya ke 3 ya, injak kopling, masukkan, lepas, gasnya tambah. Jadi ada iramanya ya teman-teman, ada iramanya kapan saatnya melepas kopling, dan disitulah kita cari momen untuk nambah gas supaya nanti halus ya, tidak ada suara mesin yang meraung atau dorongan ke depan begitu. Kalau tidak pas kan biasanya ada ini kayak mobil kita kayak nyelonong gitu ya, karena ditekan kopling kan kita ada dorongan ke depan seperti ini. Nah, itu kan kerasa sekali, walaupun sedikit pasti akan kerasa. Ini dari 3, nanti akan saya tambahkan ke 4, tapi ternyata agak rame ya. 3, saya injak kopling, tambah ke 4, lepas kopling, gasnya tambah sedikit. Kemudian setelah dilepas semua koplingnya, gasnya kita sesuaikan lagi, mau ditambah lagi atau bagaimana. Jadi seperti itu. Ini dari 4 akan saya turunkan ke 3, injak kopling, lepas, gasnya tambah sedikit. Nah, jadi kan antara kopling dilepas dengan kita mau nambah gas itu waktunya tepat. Kalau teman-teman ada yang merasa kesulitan atau belum bisa, ini hanya butuh waktu saja untuk sering-sering latihan ya, mempraktekkan. Karena di awal-awal kita mengemudi pastinya tidak akan semuanya kita kuasai dalam satu waktu, atau kita kuasai semua teknik mengemudi itu dengan waktu yang singkat ya, tidak seperti itu. Jadi barangkali yang belum berhasil atau masih ada bahasanya agak kasar begitu ya perpindahannya, nah ini hanya butuh waktu untuk latihan saja, atau jam terbangnya semakin banyak tentunya teman-teman pasti akan semakin bagus dalam mengemudi, karena sering menggunakan, sehingga secara feelingnya itu pasti akan lama-lama dapat semua, gimana perpindahan yang halus, menurunkan gigi yang halus, itu seperti itu. Ini saya masih menggunakan 3 ya. Jadi
saya belum nambah ke 4 karena memang kecepatannya itu masih di angka 40-an kilometer ini, 40 km per jam. Jadi masih standar lah, kita mengukur standar karena di jalan-jalan seperti ini. Kecuali mungkin kalau jalanannya itu mungkin longgar ya atau sepi, inilah kita speednya mungkin kita tambah lagi. Ini nanti akan saya naikkan, saya tambah ke 4. Nunggu di depan ini agak sela ya, tapi sepertinya dari arah berlawanan juga ramai. Jadi intinya ketika kita ingin perpindahan personel kendaraan kita halus, yang pertama kita harus sering latihan ya, sering latihan. Kalau masih awal saya yakin masih ada keraguan ya, masih ada ketidakpercaya dirian ya. Jadi masih banyak faktor lah karena memang belum terbiasa. Tapi kalau udah setiap hari misalnya ternyata bahwa kendaraan itu akan semakin cepat menguasai, dan hal-hal yang barangkali awalnya mungkin tidak bisa, setengah kopling dan sebagainya, itu juga pasti lama-lama akan secara tidak langsung dia akan tahu, dan oh ternyata segini momennya ya. Misalnya seperti tadi kita pindah proses supaya halus, setelah lama belajar, setelah lama mempraktekkan, akhirnya kan ketemu sendirinya ya, oh ternyata seperti ini tekniknya ketika pindah proselang tidak kasar. Nah ini kan jam terbang yang semakin lama, semakin banyak itu ya sangat berpengaruh terhadap kita dalam menguasai teknik-teknik dalam mengemudi. Ya, ini kebetulan kita di lampu merah. Ini saya netralkan dulu ya. Saya netralkan dulu karena masih lama juga, karena masih nunggu waktu. Dari sini masih hijau, biasanya nanti akan ke sana dulu ya. Sana, kalau sana hijau udah agak lama, baru kita siap-siap untuk jalan. Terkait dengan bagaimana sih di lampu merah jalan yang agak naik, kadang takut mati mesin. Nah itu nanti kita buat lagi video seperti itu ya. Kita akan dari 1 nanti kita jalan, kita masukkan 2, lepas, tambah gas. Nah kan biasanya di 1 ke 2 ini yang beberapa orang dalam tahap awal itu masih ada belum halus ya, ada hal-hal yang mungkin kadang belum saatnya ditambah gas banyak, gas ditambahkan. Jadi kan seperti itu. Kadang kita lepas kopling dengan cepat ya, itu ada dorongan mesin meraung. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bagaimana caranya pindah proseleng itu bisa halus. Intinya yang pertama kita harus konsentrasi, kemudian antara kopling dan gas itu saat melepaskannya itu baik menambah dan mengurangi itu juga harus seimbang begitu ya, harus seimbang. Jadi jangan terlalu gas banyak dulu kalau koplingnya masih setengah, karena nanti akan meraung. Ini akan saya turunkan lagi, ketiga saya lepas, gasnya tambahin. Nah, kan kita cari momen itu, kita juga cari momen kecepatan berapa. Misalnya saya naik, kalau kita nambah itu kan berarti kita tambah kecepatan, kita naikkan, kita lepas kopling, kita tambah gas perlahan. Tapi kalau menurunkan itu juga ada perbedaan. Misalnya dari kecepatan 100 ya, kecepatan 100
kita tiba-tiba menurunkan dari 4 ke 3. Nah ini kan pasti mesin akan meraung karena kecepatannya terlalu tinggi. Kalau kita mau menurunkan proseleng itu ya kita harus melihat kecepatan, misalnya saya pakai gigi atau proseleng 4 ya, di kecepatan 40 ini kan terlalu berat, maka kita kurangi. Jadi harus tepat antara kecepatan juga berpengaruh, kemudian teknik melepas koplingnya dan nambah gasnya ini juga cari momen yang pas supaya tidak mesin meraung. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar-komentar teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.